Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Amanda Ulan dengan NIM 0101221044, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara. Adapun maksud dan tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah hadis tematik yang dibawakan oleh Bapak Haji Muhammad Iqbal Abdul Muin LCMA. Baiklah, adapun judul yang ingin saya sampaikan adalah tentang komunikasi lintas budaya dalam dakwah. Pengertian komunikasi lintas budaya. Komunikasi lintas budaya merupakan interaksi yang dilakukan individu kepada individu dan masyarakat yang lainnya yang berbeda latar belakang, baik suku, ras, bangsa, budaya, bahasa, dan sebagainya, dengan tujuan untuk mengetahui dan memahami satu sama lain. Komunikasi antar budaya juga tidak dapat terlepas dari Al-Quran dan hadis yang menjadi landasan atau pedoman dalam proses berkomunikasi. Selanjutnya, apa sih hadis yang terkait tentang komunikasi lintas budaya ini? Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Musaddar secara makna keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Amru dari Abu Qabus, mantan budak yang telah dimerdekakan oleh Abdullah bin Amru dari Abdullah bin Amru, dan sanadnya sampai kepada Nabi SAW. Beliau bersabda, para penyayang akan disayangi oleh Ar-Rahman. Sayangilah para penduduk bumi, maka kalian akan disayangi oleh siapa saja yang di langit. Musaddar tidak mengatakan mantan budak Abdullah bin Amru, dan ia juga berkata Nabi SAW bersabda. Dan bagaimana sih teknik komunikasi lintas budaya ini? Yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah penggunaan bahasa yang jelas. Dalam Islam, penggunaan bahasa yang jelas dan mudah dipahami sangat penting dalam berkomunikasi lintas budaya. Hal ini dapat membantu mengurangi kesalahpahaman dan meningkatkan efektivitas komunikasi. Yang kedua, ada keterbukaan dan empati. Islam mengajarkan keterbukaan dan empati dalam berinteraksi dengan orang lain, termasuk dalam komunikasi lintas budaya. Keterbukaan dan empati dapat membantu meningkatkan kesadaran dan pemahaman terhadap budaya lain. Yang terakhir, bagaimana sih contoh penerapannya? Penerapan komunikasi lintas budaya dalam Islam sangat penting untuk memperkuat hubungan antar umat Islam dari berbagai latar belakang budaya. Dalam Islam, nilai-nilai seperti saling menghormati, saling memahami, dan saling bekerja sama sangat ditekankan. Komunikasi lintas budaya dalam Islam dapat dilakukan dengan cara memahami perbedaan budaya antar umat Islam, menghargai keberagaman, dan mencari titik temu untuk memperkuat persatuan umat Islam secara global. Dengan demikian, penerapan komunikasi lintas budaya dalam Islam dapat membantu memperkuat solidaritas umat Islam dan memperluas pemahaman antar umat Islam dari berbagai belahan dunia. Selanjutnya kita akan masuk ke kuis, yang mana ada 5 soal. Yang pertama, apa yang terjadi jika komunikasi antar budaya tidak berjalan efektif? A. Pertengkaran. B. Kerjasama. C. Persaudaraan. D. Tetap berjalan. Kita cek satu-satu ya jawabannya. Ternyata D. Tetap berjalan tidak, C. Persaudaraan juga tidak, B. Kerjasama juga tidak, dan jawabannya adalah A. Ternyata apa yang terjadi jika komunikasi antar budaya tidak berjalan efektif, yaitu pertengkaran. Selanjutnya, bagaimana konsep komunikasi lintas budaya mengacu kepada A. Menganalisis budaya, menerima untuk mendapatkan penerimaan informasi, B. Mentransfer informasi lintas budaya, C. Mengkomunikasikan informasi secara mendalam dan penuh gaya. Ternyata D. Memahami budaya yang berbeda. Salah. C. Juga salah. Dan jawabannya itu adalah B. Mentransfer informasi lintas budaya. Semua aspek berikut dapat hilang dalam terjemahan menggunakan bahasa Inggris dasar atau yang disederhanakan, kecuali kita cek satu-satu dari D dulu ya. Kita cek D. Ternyata salah. C. Juga salah. B. Juga salah. Dan jawabannya itu adalah A. Sensitivitas budaya. Kemudian berikut ini merupakan beberapa unsur objektif suatu budaya, kecuali kita cek satu-satu ya. Dari A, ternyata tidak. B, juga tidak. C, juga tidak. Pasti teman-teman tahu jawabannya. Kita coba nih ya jawabannya D. Apakah D benar? Ternyata D itu benar ya teman-teman. Nah, kita soal terakhir. Semua hal berikut ini merupakan beberapa aspek subjektif dari budaya, kecuali
A. Nilai-nilai. B. Kepercayaan. C. Bahasa Desika. D. Salah. C juga salah. Ternyata jawabannya itu adalah kepercayaan.